Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ibu-ibu sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, setelah sekian lama kita tidak berjumpa, alhamdulillah di hari ini kita berjumpa kembali untuk menyambung pelajaran kita di dalam masalah asy-syar'iyyah dalam ilmu syariat, atau yang lebih khusus lagi adalah masalah ilmu fikih. Kesempatan kali ini yang kita akan bahas adalah tentang masalah najis. Pelajaran ini dibilang sangat penting karena keseharian kita ini sedikit banyak pasti kita terkena najis. Oleh karena itu kita pelajari ini tujuannya supaya kita menghindar dan agar ibadah kita itu akan menjadi sah. Najis, definisi najis itu adalah kullu mustaqdirin yamna'u sihhatas shalah haitsu la murakhas. Yang disebut najis itu adalah semua yang kotor yang mencegah sahnya salat. Haitsu la murakhas, kecuali ada najis-najis yang dimaafkan. Nah, jadi kita harus paham dulu definisi ini. Semua yang kotor yang mencegah sahnya sholat. Ada 3 pembahasan yang perlu kita pahami dulu, dan nanti kita akan jabarkan supaya nanti akan lebih gampang memahami masalah najis ini. Pertama adalah suci. Yang kedua adalah najis, dan yang ketiga adalah halal. Suci adalah sesuatu yang boleh dibawa ke dalam sholat. Jadi kalau kita katakan suci adalah sesuatu yang boleh dibawa ke dalam sholat, baik sesuatu itu bendanya padat ataupun bendanya cair. Kalau dia suci, maka benda tersebut jikalau mengenai badan kita, pakaian kita, atau tempat kita, maka badan, pakaian, tempat itu boleh kita bawa ke dalam sholat. Mudah dipaham dulu ini ibu-ibu ya. Itu arti suci dulu, sesuatu yang boleh dibawa ke dalam sholat. Kemudian yang kedua adalah yang kita katakan tadi, najis. Najis adalah semua benda yang kotor yang mencegah sahnya sholat, kecuali ada najis-najis yang dimaafkan. Nah, najis itu nanti bentuknya ada yang padat, ada yang cair. Ya, jadi dengan kata lain, lawanan daripada najis adalah suci. Lawanan daripada suci adalah najis. Kemudian yang ketiga adalah halal. Halal adalah sesuatu yang boleh dimakan atau yang boleh diminum. Jadi kalau benda itu bisa dimakan, bisa diminum, biasanya kita menyebutnya apa ya? Halal. Nah, kita ini ya harus paham dulu, ini ada suci, ada najis, ada halal.
Kemudian kita ringkaskan lagi, adalah setiap yang najis sudah pasti kotor, tapi setiap yang kotor belum tentu. Halo ibu-ibu, setiap yang kotor belum tentu najis. Ayo disambut kalau saya bertanya, langsung nyambut gitu supaya meriah. Sudah makan siang kan? Kalau apalagi arisan hari ini ada 2 kali undangan dah, kawinan kah atau apa tadi kan. Nah, jadi dari najis, suci dan halal tadi kita ambil kesimpulannya. Ada 2 kesimpulannya. Yang pertama adalah setiap yang najis sudah pasti kotor, tapi kalau kotor belum tentu najis. Yang pertama. Yang kedua adalah setiap yang halal sudah pasti suci, tapi kalau suci belum tentu halal. Gimana nih maksudnya? Nah, baik, kita bahas satu-satu. Setiap yang najis sudah pasti kotor, tapi kalau kotor belum tentu najis. Kita tidak bicara di luar badan kita dulu, kita bicara di badan kita. Pada pertemuan yang lalu mungkin kita pernah membahas bahwa kita manusia ini ada mempunyai lubang yang terbuka. Kalau laki-laki itu mempunyai 7 lubang yang terbuka, sedangkan perempuan mempunyai 8 lubang yang terbuka. Adapun di kepala, laki dan perempuan itu sama lubang yang terbuka. Yang pertama dan kedua adalah lubang hidung kanan dan lubang hidung kiri. Berapa sudah? 2. Kemudian ketiga dan keempat adalah telinga kanan, lubang telinga kanan dan lubang telinga kiri. Kemudian yang kelima adalah mulut. Kemudian adapun yang di bawah pusat, bagi laki-laki itu ada 2 lubang yang terbuka. Mohon maaf ya, ini bicara fikih, jadi minta maaf kalau ada serempet-serempet gimana begitu. Adapun bagi laki-laki ada 2 lubang yang terbuka di bawah pusat. Yang pertama adalah lubang alat kelamin depan, dan yang kedua adalah lubang alat kelamin belakang. 7 totalnya yang terbuka nih bagi laki-laki. Sedangkan bagi perempuan yang di bawah pusat itu ada 3. Yang pertama adalah lubang vagina, yang kedua adalah lubang buang air kecil, apa istilahnya kedokteran namanya, kritolis apa namanya itu lubang juga. Kemudian yang ketiga adalah lubang dubur. Jadi totalnya ada 8 semuanya. 5 di atas, 3 di bawah. Sedangkan laki-laki 5 di atas, 2 di bawah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan kepada dirimu, apakah engkau tidak memandangnya? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal hakikat Tuhannya. Di badan kita ini banyak sekali hal-hal yang unik yang menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Salah satunya yang kita bicarakan ini adalah berbicara tentang masalah najis dan kotor. Kita kembali di lubang yang 7 macam atau yang 8 lubang tadi, itu akan mengeluarkan benda, dan bendanya terbagi 3. Ada bendanya cair, ada yang kedua bendanya padat, dan yang ketiga ada benda yang tidak kelihatan tapi berbau. Nah, ya. Kita akan bahas satu-satu nih. Jadi 3 nih ya. Ada benda yang cair,
ada benda yang padat, dan yang ketiga ada benda yang tidak kelihatan tapi berbau. Nah, benda yang tiga macam ini itu secara umum nanti ada yang najis, juga ada yang kotor. Sekali lagi, ada yang najis, juga ada yang kotor. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita akan mengingat kembali bahwa ingat tadi ya, tiga masalah tadi, ada suci, ada najis, ada halal. Suci, sesuatu yang boleh dibawa ke dalam sholat. Najis, semua yang kotor yang mencegah sahnya sholat. Dan halal, sesuatu yang boleh dimakan, boleh diminum. Dari tiga masalah ini ditimbulkan dua kesimpulan. Yang pertama, setiap yang najis sudah pasti kotor, tapi kalau kotor belum tentu najis. Kemudian kesimpulan yang kedua, setiap yang halal sudah pasti suci, tapi kalau suci belum tentu halal. Ingat ya, ini rumusnya dulu supaya kita nanti mudah membedakan yang mana yang suci, yang mana yang halal, yang mana yang najis. Baik, kita kembali ke masalah lubang. Kita bicara dulu lubang hidung. Lubang hidung 1, 2. Di lubang hidung kita ini ada beberapa benda yang keluar. Ada yang padat, ada yang cair, dan ada yang tidak kelihatan. Kita bicara yang tidak kelihatan dulu. Keluar dari hidung kita ini yang tidak kelihatan tapi terasa, yaitu adalah uap udara kita. Nafas kita ini keluar masuk dari hidung kita adalah sesuatu yang suci dan boleh ditelan, boleh dimakan. Taguk aja, maka tidak apa-apa, boleh. Yang kedua, ada yang bendanya padat. Nah, bendanya padat ini istilah kita nyebutnya, orang Balikpapan namanya upil. Jar orang Banjar, tahi hidung. Nah, sekarang kita tanyakan sama ibu-ibu, paham gak yang kita rumuskan pertama tadi? Nah, tahi hidung atau upil jar orang Balikpapan, kira-kira itu bendanya najis atau suci, ibu-ibu? Halo? Najis atau suci? Tahi hidung suci atau najis? Jadi kalau ibu-ibu sholat ada tahi hidungnya, sholatnya sah atau tidak? Hah? Bingung kan? Ayo, tahi hidung najis atau suci? Hah? Bendanya suci. Artinya kalau ibu-ibu sholat, tahi hidungnya di sini nempel, apalagi pas bernapas, sok keluar tahi hidung di sejadah, nempel di mukana. Najis atau tidak? Najis atau tidak? Tidak najis. Berarti tahi hidung itu atau upil itu bendanya suci. Tapi walaupun dia suci, namun dia itu pintar anak-anak yang jawab. Dia kok ingatin tadi rumusnya. Setiap yang najis sudah pasti kotor. Tapi kalau kotor belum tentu najis. Tahi hidung ini kotor tidak ya? Kotor. Tapi najis? Tidak. Berarti dia kotor namun tidak najis. Artinya kalau ada orang sholat, tahi hidungnya menempel di sini banyak, apalagi sampai terkeluar, tergugur di sejadah, maka sholatnya seseorang itu tetap dianggap sah. Udah dipaham dulu ini? Ingat ya, ini saya putar-putar ke mengasah otak ini. Ya.
Jadi bukan santri aja yang saya putar otaknya, ibu-ibu juga harus diputar juga otaknya nih. Baik. Kemudian benda yang kedua, yang ketiga yang keluar dari hidung adalah bendanya cair. Sebenarnya udah cair juga sih, agak kental. Apa itu? Ingus. Kembali lagi pertanyaannya. Ingus ini najis atau kotor? Kotor. Najis atau tidak? Ingus itu najis atau suci? Suci. Artinya kalau orang sholat ingusnya meler gitu, ya. Apalagi kena hajin, tahambur ke hidungnya, tahambur ingusnya. Pertanyaannya, salatnya sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah. Pintar anak halus lagi. Kenapa? Karena ingus itu hukumnya suci. Kalau suci bukan najis. Tapi walaupun ingus itu suci, namun dia kotor. Mudah dipaham? Kalau anak santri, fahim tuh, fahimlah kata anak santri. Ala kulli hal. Kemudian benda yang selanjutnya lagi yang keluar dari hidung adalah darah. Darah. Istilah kita namanya apa ya? Mimisan. Mimisan ini atau darah ini itu najis atau suci? Najis atau suci darah itu? Mimisan. Najis. Boleh diminum? Nggak boleh. Boleh dimakan darahnya? Nggak boleh. Kalau darah tadi mimisan banyak nempel yang mengalir, apalagi ke sejadah, ya waktu sholat mimisan darahnya netes, banyak nih, kita bicara banyak. Kalau sedikit nanti lain lagi masalahnya. Kalau darahnya banyak, sholatnya sah atau tidak? Batal atau tidak sholatnya? Mimisan nih, darah penuh di baju, darah tadi, batal nggak sholatnya? Kenapa batal? Karena darah itu najis. Kotor nggak darah tadi? Kotor. Itu yang kita katakan, setiap yang najis sudah pasti kotor. Tapi kalau kotor belum tentu najis. Mudah dipaham? Namun pertanyaannya, kembali maksudnya ya, tadi kan katanya sholatnya batal, tapi pertanyaan kembali, wudunya batal atau enggak? Kalau ada orang sholat mimisan darahnya banyak, sholatnya batal? Sholatnya batal atau tidak? Batal. Kan mimisan, sholat mimisan darahnya banyak, sholatnya batal atau tidak? Batal. Wudunya? Batalnya tidak? Wudunya batal atau tidak? Bingung sudah? Jawabannya wudunya tidak batal. Ingatin nanti ya, ini yang di kepala ini, lubang-lubang ini, apabila ada benda-benda yang keluar dari lubang di atas ini, apapun bentuknya, wudunya tidak batal. Nah, untuk masalah salatnya itu ada perincian. Mudah dipaham dulu nih, ini baru di hidung. Di telinga ada beberapa benda yang keluar, ada benda yang padat dan ada juga benda yang cair. Benda yang padat adalah tahi telinga. Apa bahasa Indonesia tahi telinga itu? Kalau tahi hidung upil, kalau tahi telinga apa bahasanya? Nggak tahu. Nah, tahi telinga ya sudah. Tahi telinga ngorek. Nah, ya Bu. Nah, ketembat sampai terliur-liur. Mbak itu mesti kan keluar kembalinya dicium pulang. Tahi telinga itu pertanyaannya, bendanya kan padat tuh. Apa hukumnya? Najis atau suci? Najis atau suci? Tahi telinga najis atau suci? Takut-takut jawabnya nih. Suci.
Artinya kalau orang sholat tahi telinganya banyak, sholatnya sah atau tidak? Sah. Sah dulu. Tapi tahi telinga itu walaupun dia suci, tapi dia kotor tidak? Kemudian ada lagi yang keluar dari telinga adalah corek. Tahu corek ibu-ibu? Bahari. Waktu kita bahari masih halus tuh banyak kekawalan corekan. Sekarang nggak ada lagi sudah orang corekan. Corek, tahu corek lah? Keluar nih cair sini. Bau tidak tuh corekan? Masih ada ke orang corekan zaman sekarang? Nggak ada lagi. Bahari banyak orang corekan. Corek ini bahasa kitanya, tapi itu adalah nanah yang yang bau busuk. Corek ini suci atau najis? Najis, karena dia adalah nanah, maka dia hukumnya adalah najis. Jadi kalau ada orang sholat coreknya keluar, naudzubillah min dzalik, teriak meleleh begini, mana dingur-dingur baunya naudzubillah, menetes begini, sholatnya sah atau tidak? Tidak sah. Wudunya batal atau tidak? Batal atau tidak? Tidak batal. Ingatin rumusnya, kalau di kepala ini benda yang keluar apapun juga tidak batal, wudu tidak batal. La ilaha illallah. Kemudian selanjutnya ada lagi cairan yang keluar dari telinga, yaitu darah, tapi jarang ini. Darah itu najis atau tidak? Najis. Kotor atau tidak? Kotor. Ingat ya rumusnya, setiap yang najis sudah pasti kotor, tapi kalau kotor belum tentu najis. Cuman ibu-ibu, darah ini jarang keluar. Dan kalau seandainya na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu salam wal afiyah, apabila ada seseorang punya darah keluar lewat telinga, apalagi darahnya segar, biasanya orang itu tidak lama umurnya, alias akan meninggal dunia. Orang tubrukan, truk, atau orang jatuh dari lantai mana gitu, jatuh, terutak. Apabila darah itu keluar, naudzubillah min dzalik, keluar dari telinga, apalagi lewat mata, sudah siap-siap kain kapan sudah. Udah lama meninggal tuh orang. Tapi kalau ada orang tubrukan, naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam, tubar, lalu dia muntah darah, wah, insyaallah masih panjang umur itu orang. Bahkan lebih baik dia muntah darah daripada dia nggak muntah darah. Kenapa? Karena kalau dia tertubuk kemudian dia nggak muntah darah, itu darahnya itu bahasa katanya luka di dalam. Tapi kalau dia muntah darah, terkeluar darahnya, insyaallah panjang umurnya, masih bisa tertolong. Udah dipaham kira-kira? Nah itu di telinga. Kemudian selanjutnya di mulut. Mulut ini ada beberapa benda yang keluar. Ada yang padat, ada yang cair, ada yang tidak kelihatan tapi berbau. Nah, yang pertama adalah tahi gigi. Tahi gigi ini najis atau suci? Suci. Jadi kalau ada orang sholat tahi giginya banyak, termasuk karang gigi, pasti karek begini, nempel kuning di sini. Sholatnya sah atau tidak? Saja, karena dia bendanya suci, tapi kotor. Yang kedua liur, air liur, bendanya cair, najis atau kotor? Najis atau suci? Suci. Jadi liur itu suci, tapi dia kotor kalau keluar dari mulut. Tapi kalau masih dalam mulut dia tidak kotor. Yang ketiga dahak. Dahak ini najis atau suci? Suci. Artinya kalau ada orang sholat ada dahak dikena bajunya, sholatnya tetap sah.
tapi dahak ini kotor. Kemudian selanjutnya adalah napas bau, begitu, bau naga jar kekanakan. Jadi di pesantren itu ada siku ngarannya digelar naga. Kenapa jar naga ini? Kenapa kamu ngasih ke naga temanmu itu? Apa buya baunya mulutnya? Jadi kalau dia menganga tuh bau naga, gitu. Bukan lagi asap, bukan lagi api yang keluar, bau jigongnya, wah gitu. Bau napas, biasanya orang napas bau itu disebabkan faktor perut yang kurang bersih atau kurang minum air putih itu. Makanya kalau kurang minum air putih, kulit menjadi kering, kemudian napas tidak segar, kurang minum air putih. Jadi napas ini yang bau tadi itu tidak kelihatan, maka bendanya tidak najis. Kemudian selanjutnya yang keluar lagi adalah muntah. Muntah ini suci atau najis? Suci atau najis muntah? Najis. Jadi kalau ada orang muntah, itu hukumnya najis. Walaupun yang muntah itu masih berbentuk asli. Ada orang makan nasi tiba-tiba muntah, keluar nasi, sebijian masih utuh nasinya. Maka semua muntah tadi hukumnya najis. Atau sudah muntah air, maka ini hukumnya najis. Tapi kalau ada orang muntah, wudunya batal atau tidak? Tidak batal. Wudunya tidak batal. La ilaha illallah. Kemudian selanjutnya lagi darah. Yang kita tadi katakan orang muntah darah. Darah itu bendanya suci atau najis? Halo ibu-ibu, darah. Muntah darah, najis atau suci? Najis. Artinya kalau ada orang muntah darah, salatnya tidak sah. Tapi batalkah wudunya? Tidak batal. Nah, mudah dulu di kepala ini, lubang-lubang di kepala. Baik. Sekarang kita berpindah ke bawah. Alat kelamin depan, mau laki atau perempuan sama saja. Di alat kelamin depan ini, bagi laki-laki itu ada 5 cairan yang keluar. Hampir rata-rata bendanya cair. Kalau ada bendanya padat, itu berarti batu ginjal keluar. Ya, ini batu ginjal najis ya. Jadi kalau pas keluar ada batu ginjal berkristal, itu batu ginjal tuh. Ada 5 cairan yang keluar dari alat kelamin depan. Kita bicara laki-laki dulu. 4 najis, 1 suci. Dan 4 yang keluar ini najis serta membatalkan wudu. Yang pertama adalah air seni. Orang kita nyebutnya air kencing. Najis atau suci? Najis kencing. Berarti kalau dia najis pasti kotor. Yang kedua, mohon maaf, madhi. Anak kecil belum paham. Madhi ini adalah seseorang air cairan putih yang bening tapi tidak berbau, yang keluar yang keluar pada saat laki-laki itu sedang bahasanya lagi puncaknya, tapi belum sampai keluar air. Sebelum keluar air mani biasanya ada madhi. Madhi ini hukumnya adalah najis ya. Dan kalau seandainya ada keluar air madhi itu, maka wajib diistinja. Kalau mau sholat wajib berwudu. Dia statusnya sama dengan kencing. Kemudian yang ketiga wadi. Tapi bukan iwak wadi. Kalau iwak wadi nyaman, apalagi dimasak bakasan. Tahu iwak wadi? Iwak wadi sapat nang di iwak wadi. Itu kalau bisukan harinya hujan, masak iwak wadi ya, cacapan asam gitu, kasih lombok sedikit aja, mintuhal lewat kada ingat lagi dah, kada melihat, saking nyamannya. Hari dingin nasi panas iwak wadi. Ada dulu umah masak itu kan, beliau belum paham lagi, jadi bilang coba Pang beli
Hintalu haruan itu nah, dimasak. Dia nggak paham dari cucinya apa sekalinya, kan itu kan masakan orang Banjar. Sudah dimasakinya, dikasih bawang merah, bawang putih apa semuanya, dikasih garam lagi. Aduh, hari ini nggak bisa dimakan akhirnya. Aku nggak tahu katanya. Nggak tahu kenapa dikasih garam. Ya aku nggak tahu, kirain nggak ada garamnya. Ya, nggak bisa dimakan akhirnya, asin banget kayaknya. Hintalu haruan tuh, nah kan ada kandang di Wadi itu. Sudah masih dikasih garam. Sampai mana sudah tadi kita? Wadi. Wadi. Wadi ini adalah cairan putih yang keluar pada saat seseorang itu buang air kecil. Ini biasanya ada permasalahan di pinggang. Pada saat keluar kencingnya itu ada kayak netes itu, kayak lendir. Itu namanya wadi. Wadi ini hukumnya adalah najis juga dan membatalkan wudu. Kemudian yang keempat adalah darah. Darah yang keluar itu biasanya orang yang terkena penyakit raja singa. Dan orang kita spilis. Itu yang biasanya rancak jajan di Manggarsari. Nah, itu bisa sebelum terkena penyakit HIV atau AIDS itu ya bisa terkena penyakit spilis tadi, kencingnya kencing darah. Orang Bahari mengatakan kalau ada orang terkena penyakit itu, wallah alamnya betul atau tidaknya, itu minum sabun cap tangan. Sabun cap tangan tahu ibu? Nang sabun orang mati itu nah. Sabun batang masih ada orang menjual tuh. Kalau orang meninggal kan pakai itu tuh, sabun batangan. Kemudian dikasih air dihancur kayak orang meninggal itu Pak. Dihancur-hancur baru diminum banyunya. Bujur katanya wallah alam. Cuma orang Bahari begitu obatnya jarnya. Supaya mengingat mati. Karena orang mati mandinya pakai sabun cap tangan. Wallah alam bujur atau tidaknya. Nah ini 4 cairan tadi ya. Apa tadi? Kencing, madi, wadi, darah. Semuanya najis dan membatalkan wudu. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah air mani. Mohon maaf, air mani. Sebenarnya ibu-ibu, air mani dengan sperma itu beda. Air mani itu adalah airnya. Sedangkan sperma itu yang jentik-jentiknya itu nah. Kalau kita ngelihat di mikroskop, dia akan kelihatan kayak jentik-jentik. Itulah sperma. 1 kali semprotan air mani itu bisa jutaan sperma yang ada di situ. Hanya 1 yang bisa masuk ke dalam rahim perempuan yang akhirnya menjadi anak. Apabila 2, 3 jadilah kembar dia. Jadilah kembar. Air mani ini hukumnya najis atau suci? Najis atau suci air mani? Air mani najis atau suci? Di dalam mazhab kita Syafi'i, air mani ini hukumnya adalah suci, bukan najis. Kalau seandainya najis, berataan kita semuanya najis. Siti Aisyah pernah mengerik di sarungnya Rasulullah yang di situ ada air maninya Rasul yang sudah mengering. Dan orang Banjar dikuritis di sarung tadi, dikuritis setelah orang Banjar dikuritis dikerik air mani kering, air mani yang kering tadi. Setelah itu sarung tadi dipakai oleh Rasul untuk sholat. Di sini menunjukkan bahwa air mani itu suci. Tapi mungkin ada yang berpendapat, oh itu kan Rasulullah, semua yang keluar dari tubuhnya Rasul itu tidak ada najis. Air kencingnya apa saja tidak najis. Kenapa? Karena Nabi tercipta dari nur. Tapi kata ulama kita, iya kalau memang itu khusus Nabi berarti air mani juga tetap suci. Kenapa? Karena kita manusia tercipta dari air mani. Kalau seandainya najis, ya udah kita masuk masjid dilap, dikit-dikit dilap.
Nah, oleh karena itu para ulama mengatakan air mani itu hukumnya suci, dia tidak najis. Tapi walaupun dia najis, namun tetap kotor. Udah dipaham kira-kira? Sini. Baik. Itu alat kelamin depan, ada 5 cairan yang keluar bagi laki-laki. Tapi bagi perempuan ada 6 cairan yang keluar. 5 cairan sama bagi laki-laki tadi. Kencing, mani, madi, wadi, darah. Apalagi bebinya tiap bulan darah ya, darah haid. Kemudian yang keenam adalah keputihan. Keputihan, hampir semua perempuan itu pernah keputihan. Semua perempuan pernah keputihan, hampir rata-rata. Bahkan terkadang keputihan itu bisa keluar walaupun anak itu masih kecil, belum balik. Ya. Karena kenapa? Karena alat kelamin perempuan itu memang sensitif. Kalau kurang higienis, itu biasanya keputihan akan keluar. Hukum keputihan ini ada beberapa hukum, cuman saya ringkaskan saja bahwa keputihan itu ibu-ibu terbagi menjadi 2 bagian. Keputihan itu, yang pertama keputihan yang berbau. Keputihan yang berbau. Kalau keputihan yang berbau ini itu dipastikan keluarnya dari belakang dalam vagina. Keputihan yang berbau ini adalah penyakit, segera diobati, karena kalau tidak diobati akan mengurangi keharmonisan di dalam berumah tangga. Dan hukumnya adalah najis karena dia penyakit berbau tadi. Mudah dipaham kira-kira? Kemudian yang kedua, keputihan yang tidak berbau. Keputihan yang tidak berbau ini itu bisa keluar di permukaan vagina atau dari pertengahan vagina. Dan keputihan yang tidak berbau ini biasanya itu disebabkan bukan karena penyakit, tetapi karena kecapean atau karena pikiran atau stres, ya, macam-macam aja penyebabnya. Maka biasanya keputihan itu ada timbul bagi perempuan. Nah, keputihan yang tidak berbau ini insya Allah dia tidak najis. Tetapi alangkah baiknya si perempuan itu kalau ada keputihannya keluar, lebih baik dia beristinja lebih dahulu, kemudian ganti pembalut, berwudu dan sholat. Udah dipaham kira-kira nih? Nah, jadi ada 6 cairan yang keluar dari alat kelamin perempuan di depan. Kemudian yang di belakang, pintu belakang, kubul, lubang dubur maksudnya, alat kelamin belakang. Bendanya ada yang cair, ada yang padat, ada yang tidak kelihatan tapi berbau. Nah, apabila yang keluar itu bendanya tidak kelihatan tapi berbau, yang istilah kita namanya buang angin atau kentut atau kantut, maka kentut ini tidaklah najis. Kentut ini tidaklah najis, tetapi membatalkan wudu. Kentut itu tidak najis. Jadi kalau ada orang berkantut begitu, dipegangnya begitu, cok. Kemudian kalau kawannya begitu, tangannya najis? Oh tidak. Nah, tangannya tidak najis. Kecuali pas berkantut begitu, tiba-tiba maharkan ini, menempel kuning sini. Itu bukan kantut katanya, tajirit. Najis eranya. Paham ya? Jadi kentut tidak najis, tetapi membatalkan wudu. Yang kedua adalah bendanya padat tapi tidak utuh lagi. Itu yang kita istilah kita namanya tinja. Tinja ini hukumnya adalah najis dan kotor serta membatalkan wudu serta sholat. Batal sholatnya, batal wudunya. Tinja. Yang ketiga, yang keluar adalah bendanya cair. Bisa, mohon maaf ya,
jar orang Banjar tacirit, atau mungkin benda yang keluar itu seperti darah, atau mungkin apa namanya itu, air, ya siapa tahu berak air begitu. Maka semuanya benda tadi hukumnya adalah najis serta membatalkan wudu. Udah dipaham kira-kira? Kemudian selanjutnya benda yang keluar bendanya utuh. Ada orang makan biji kecapi, keluar biji kecapi, kada hancur dalam perut. Nah, apa hukumnya biji kecapi itu? Najis atau tidak? Biji kecapi, orang makan biji kecapi, pas bahira keluar biji kecapi masih utuh, tung, menongol. Itu kalau ditanam itu di tanah langsung tumbuh tuh. Kenapa? Langsung ada pupuknya, pupuk alami di situ. Nah, pertanyaannya, biji kecapi yang keluar dari dubur dengan kondisi utuh itu najis atau tidak? Jawabannya adalah mutanajis. Najis dengan mutanajis itu beda, ibu-ibu. Kalau najis itu memang asli najis, seperti banyu kami itu najis, seperti tinja itu najis. Tapi kalau mutanajis itu seperti ini, tongkat ini umpama. Tongkat ini suci, tapi tiba-tiba kejatuhan tahi cacak atau kena tahi ayam, maka tongkat ini namanya bukan najis tapi mutanajis, artinya terkena najis. Artinya tongkat ini kalau mau suci disiram, dibersihkan, kalau mau dikasih sabun lebih afdal. Kemudian setelah dibersihkan, bau, rasa dan warna dari najis itu tidak ada lagi, maka tongkat ini menjadi suci. Udah dipaham kira-kira? Nah, jadi kalau ada orang bahira biji kecapi itu namanya mutanajis. Artinya kalau dicuci biji kecapi tadi disiram bersih-bersih, maka biji kecapi itu menjadi suci, suci. Bagaimana dimakan lagi? Boleh kada? Kalau hendak silakan aja. Itulah hukumnya sama seperti kopi luwak. Binatang luwak itu kan sejenis musang. Jadi dia makan, si luwak ini makan kopi, buah kopi yang memang sudah pantas untuk dipanen. Dia sembarangan si luwak tadi memilih, dia makan kopi tadi, kemudian difermentasi dalam perutnya. Waktu dia bahira, yang keluar itu adalah biji kopi. Biji kopi ini namanya mutanajis. Maka biji kopi tadi dicuci, disiram, dibersihkan, dikeringkan, lalu disangrai. Setelah disangrai, kemudian ditumbuk, lalu diminum, dijadikan kopi luwak. Halal tidak? Halal. Kata orang Indonesia, kopi yang paling mahal itu katanya kopi luwak. Tapi setelah saya cari tahu, kopi yang paling mahal itu bukan kopi luwak di Indonesia, tapi adalah kopi gajah yang berasal dari Thailand. Karena gajah itu sama juga, dia bisa memakan buah kopi, difermentasi di perutnya, lalu keluar waktu dia buang tinja, bentuknya masih biji kopi. Itulah dibersihkan, kemudian disangrai, lalu ditumbuk jadikan kopi. Kopi yang paling mahal namanya kopi gajah. Makanya kalau kita lihat di minimarket itu ada namanya kopi gajah. Pernah lihat nggak kopi gajah? Gambarnya gambar gajah, padahal bukan dari gajah. Kan ada kopi luwak, padahal bukan luwak itu, namanya aja, namanya kopi luwak, tapi bukan dari luwak itu. Kalau kopi luwak, ibu-ibu mahal sekali. Saya punya teman pernah coba kopi luwak di BSB. Kata saya, berapa secangkir? 150.000. 150.000. Kata saya itu mahal sekali. Iya, apa rasanya? Ya enak lah. Namanya juga kopi mahal, kopi luwak. Ya, ada malam apa saya
bawa Ummah itu habis ulang tahunnya dia, habis akhirnya bawa ke restoran. Saya tidak sebutkan restorannya. Makan situ sekalinya, makan kambing, nasi samin, apa semuanya. Bayarnya 600.000 kurang 4.000. Jadi akhirnya saya cerita sama teman, mahal makan di situ enak, cuman mahal. Makan apa guru? Makan kambing. Berapa bayar? 600.000. Tekanan kada? Kada, biasa aja. Kalau lu makannya kada gurai, tapi ketika membayar tekanan. Bukan kambingnya yang bikin tekanan, harganya itu nanang bikin tekanan. Daripada dibuang duit 600.000, nukar baras dapat 2 karung. La ilaha illallah ya, namanya juga restoran kan ya. Ala kulli hal. Sampai mana tadi kita? Kopi luwak, kopi gajah. Siapa tahu ada ibu-ibu membuat produksi kopi Rawamangun, kopi apa ini, tritip. Sekalinya apa? Ternyata pengajian ibu-ibu memakan buah kopi, lalu bahira biji kopi disangrai. Paham kira-kira perbedaannya nih? Nah itu ya. Jadi ada najis, ada mutanajis, dan seterusnya dan seterusnya. Sampai di sini paham dulu kira-kira? Sebelum kita lanjutkan ya, paham ya? Baik, sekarang kita lanjutkan lagi. Tadi kita baru bicara najis dan suci. Setiap yang najis sudah pasti kotor, tapi kalau kotor belum tentu. Kalau kotor belum tentu najis. Nah sekarang istilah kedua masuk di halal tadi. Halal adalah sesuatu yang boleh dimakan atau diminum. Sekarang kita ngambil istilah yang kedua tadi. Setiap yang halal sudah pasti bisa dimakan. Tapi kalau dimakan, setiap yang halal, mohon maaf, sudah pasti suci. Tapi kalau suci belum tentu halal. Nasi halal nggak bu? Boleh nggak dimakan? Air ini halal nggak? Boleh nggak diminum? Boleh. Karena dia suci. Gado-gado bakso halal nggak dimakan? Kalau kita makan bakso tiba-tiba kuahnya tumpah ke baju kita, belum sempat kita cuci, kita mau langsung sholat dengan kondisi pakaian yang ada kuah bakso, sholat kita sah atau tidak? Sah atau tidak? Bingung? Sah atau tidak? Sah. Kenapa? Karena dia ingatin rumusnya, setiap yang halal sudah pasti suci. Apa arti suci tadi? Sesuatu yang boleh dibawa ke dalam sholat. Jadi kuah bakso, kalau kita makan bakso, kuahnya tertumpah ke baju tadi, belum sempat kita cuci, kita sholat dengan kondisi pakaian yang kena kuah bakso, sholat kita sah atau tidak? Sah. Kenapa? Karena kuah bakso hukumnya halal. Halal sudah pasti suci. Ya, kuah bakso, kuah rawon, atau apa lagi? Capcay kah, apakah di undangan ini banyak orang undangan kawinan. Pas mengambil ngaut nasi atau apa, atau tumpah ke baju, apa-apa, bawa sholat boleh. Kenapa? Karena dia halal, maka dia suci. Setiap yang halal sudah pasti suci, tapi setiap yang suci belum tentu halal. Bendanya suci, boleh dibawa ke dalam sholat, artinya sholat kita tetap sah, tapi tidak boleh dimakan. Nggak boleh diminum, nggak boleh dimakan. Apa kira-kira bu contohnya? Kita sudah sebutin banyak banget tadi. Coba ngasah otak tadi nih. Bendanya suci tapi tidak boleh dimakan, tidak boleh diminum. Apa kira-kira bu umum banyaknya tadi sudah? Halo? Apa? Oh, Nanang. Siapa namanya? Nah, coba. Dia bendanya suci tapi nggak boleh dimakan, nggak boleh diminum. Kalau dibawa ke dalam sholat boleh. Baju mah bukan makanan. Ini yang kita bicarakan tadi loh, banyaknya tadi itu. Banyaknya kita tadi dari awal sampai akhir. Makanya tadi kata saya bilang asa otak ini. Kopi luwak kan halal, berarti kena badan tidak
setiap yang halal berarti suci. Tapi kalau suci belum tentu halal. Nasi, bakso, rawon, apa saja makanan itu boleh dimakan, halal. Kalau dia halal berarti dia suci. Nah kebalikannya, setiap yang suci belum tentu halal. Bendanya suci, boleh dibawa ke dalam salat, tapi tidak boleh dimakan. Kalau dimakan haram, kalau diminum haram. Apa kira-kira Bu? Banyak tadi Bu saya sebutkan. Hah? Apa? Upil. Bendanya suci enggak? Suci atau najis? Upil, tahi hidung, najis atau suci? Suci. Tapi halal nggak dimakan? Nggak halal dimakan, tidak boleh makan upil. Kalau haram tidak? Haram. Kenapa haram dimakan? Itu jawabannya, karena kotor. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Makanlah rezeki Allah yang halal dan yang baik. Tahi hidung itu baik ada? Ada baik. Jangankan orang gila aja kada mau makan tahi hidung. Banyak itu. Dahak, ingus, apalagi air mani tadi, masuk keringat, apa saya, tahi hidung, tahi telinga, tahi mata, itu semuanya bendanya suci, tapi dia kotor, nggak boleh dimakan. Kenapa nggak boleh dimakan? Karena dia kotor. Setiap yang kotor jangan dimakan. Udah dipaham kira-kira? Sama juga tadi makanan tadi, nasi, tapi nasinya basi. Nasinya basi, boleh nggak dimakan? Nggak boleh. Tapi najis tidak? Tidak. Nasi basi kada najis, walaupun berbau. Tetapi jangan dimakan. Kenapa? Karena tidak thayyib lagi, nggak thayyib. Halalan thayyibah, harus halal thayyibah. Mudah dipaham kira-kira dulu di sini Bu-ibu? Nah, ini baru ujungnya, masih belum lagi macam-macam najisnya lagi. Baik, masih ada waktu 1/4 jam. Ada pertanyaan silakan. Pertanyaan? Nanti kita akan datang cara membersihkan najis. Penting itu. Najis mukhaffafah, mughallazah, mutawasitah. Apalagi yang punya anak kecil nih kayak begini nih. Gimana cara membersihkannya? Celananya bernajis. Bagaimana kencing di sejadah ini? Nah, di sejadah begini, di lantai bagaimana? Ada tata caranya. Kalau kita bahas sekarang gak cukup waktu. Nanti insya Allah akan datang, kita akan bahas itu semua. Ibu, ada pertanyaan? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apanya yang keluar? Ingusnya. Bersin terkeluar isi-isinya. Apa hukumnya? Salatnya tidak batal gitu. Salatnya tidak batal, dan bersin tadi isinya itu tidaklah najis, tidak batal salatnya, kecuali kalau bersinnya beho. Haji. Nah, yang bikin batal itu bukan bersinnya, bukan ingusnya, tapi yang bikin batal itu ehonya itu loh. Haji beho. Nah, dia bikin main-main tuh bersin tadi. Maka batal salatnya bukan karena bersin, tapi suaranya yang berlebihan tadi. Udah dipaham kira-kira? Ada lagi? Pertanyaan? Makanya saya datang 2:30 aja, kalau datang cepat-cepat kelamaan. Karena kalau, mohon maaf, biasanya kalau saya terangkan itu sudah habis, sudah apalagi yang mau ditanyakan.